Kan anak band bangun pesantren, temanya itu zona nyaman. Aku juga nggak ngerti maksud Bang Koko zona nyaman ini apa. Zona nyamannya ngeband. Iya, aku zona nyamanku sampai sekarang ini memang di dunia entertainer. Bangun pesantren berarti keluar dari zona nyamannya ya kan, Bang? Oh gitu ya. Enggak tahu deh Bang Koko. Ya nanti kita tanya Bang Koko nanti, kita ajak ngobrol juga. Oke, zona nyaman ini maksudnya Bang Koko. Boleh sini Bang Koko, ngobrol juga sini yuk. Kita juga perlu tahu kan, karena kan Bang Koko yang punya tema, jadi kita juga harus tahu arahnya kemana. Taulah Bang, kalau kami ini kalau udah ngobrol kadang-kadang lari dari jalur. Iya, Bang Koko ini selaku apa ya, founder, owner atau apa sih namanya? Dari Rumah Singgah Sahabat Hijrah. Founder ya, apa sih? Pengurus ya. Oke. Pengurus sekalian pembina, sekalian penasehat, sekalian pemikir. Iya, rangkap ya Bang ya. Iya. Tapi katanya di negeri ini nggak boleh rangkap jabatan loh Bang. Boleh lah. Kecuali itu ya. Jabatan dikasih sama Allah. Iya. Kalau kurang cari dari jabatan yang lain. Oke. Nah, banyak kayak gitu yang malam ini kan kita mau ngomongin masalah anak band yang bangun pesantren. Dan subtemanya itu kenapa Pak Ustadz? Naya Fashion. Naya Fashion. Itu tokonya. Ini balihonya. Naya Fashion outfit Bangkok untuk hijab, kids dan men. Iya, lanjut Bang. Nah, jadi zona nyaman itu maksudnya apa tadi Bang Koko? Zona nyaman itu saya ambil dari lagunya 420 ya. Ya kan? 420. Ada Mangu gitu ya. Ada zona nyaman ya. Iya betul. Jadi zona nyamannya itu termasuk saya pribadi kalau saat ini mikir pondok itu bisa terbangun itu seperti mendapatkan suatu kenyamanan. Oke. Gitu ya. Kalau waktu dulu kita ngeband, kita merasa kita main band tuh nyaman. Nah, ya kan? Benar. Gitu kan. Jadi gimana dulu kita main band, sekarang mikir anak-anak main band itu kita ajak supaya bisa bangun pondok pesantren. Nah, oke. Nah, kalau tadi Bang Koko bilang zona nyamannya seperti itu. Pak Ustadz kita kan juga aktif di dunia entertain ya Pak Ustadz ya? Iya, betul Bang. Tapi mungkin alirannya itu lebih ke religius ya? Betul. Nah, zona nyamannya Pak Ustadz gimana? Enggak jauh-jauh beda sama Bang Koko. Dia zona nyaman kita itu di dakwah. Ada di jalan Tuhan, di jalan yang benar. Kita mengambil scene musik ini pun tujuannya adalah dakwah. Iya. Dan nggak fokus juga kan, nggak fokus di satu genre, nggak fokus di apa. Kita cari yang gimana ya, audiensnya itu yang kira-kira menurut kita Bang Koko itu yang nggak hadir di masjid mendengarkan ustadz di atas mimbar. Oke. Iya kan? Iya, misalnya kalau di scene-scene yang lain, di genre yang lain, misalnya pop, misalnya apa, itu kan untuk lagu-lagu religinya udah banyak ya kan? Adalah gitu ya kan? Kita ambil scene yang agak-agak minoritas sedikit, hip hop ya Bang ya, supaya kita mau sampai dakwah kita ini masuk ke orang-orang yang ya menurut pandangan kita sih sebenarnya belum terlalu riset-riset kali gitu ya. Iya, kan? betul. Dan lagu terakhir juga kita produksi udah rilis Bang ya kan, judulnya God Has Killed Me. Itu filosofinya sebenarnya bertaubat. Dulu dia orang yang begini, kemudian dia berubah menjadi orang yang seperti ini. Filosofi God Has Killed Me itu Tuhan sudah membunuh dia di versi dia yang lama. Iya. Kemudian dia ada lagi di versi dia yang sudah bertaubat. Oke. Genrenya masuk ke genre Bang Koko. Genre apa itu? Metal. Oh iya. Oh, Bang Koko dulu metal ya? Jadi gitu. Metal dulu ya? Supaya apa? Itu tadi Bang Koko mau izin, ini nggak terlalu riset, cuma nengok-nengok di YouTube, nengok-nengok di apa kan, judulnya agak-agak satanik gitu ya kan, kemudian covernya, kemudian liriknya, nah, kita buat agak-agak kesana juga. Oke. Ya kan?
Tadi baru dibilang sama Ustaz Jaga, Bang, lagu ketiga dibuat sama Ipul, genrenya metal katanya. Wah, luar biasa. Ketujuh bang. Ketujuh ya? Ketujuh ya, bayangkan. Lagu ketujuh. Ustadz udah punya album. Udah ada di YouTube ya? Belum? YouTube-nya masih topik ya. Iya. Makanya luar biasa. Jadi memang kalau anak-anak band itu sebenarnya kayak kata Pak Ustadz, orang-orang yang mungkin kebanyakan tidak mendengarkan dakwah di masjid. Betul. Jadi kita masuk di seninya gitu ya. Iya, iya. Sambil kita perform, sambil kita tampil dalam berbagai event, kita juga ada selipkan sedikit siarnya di situ ya. Dakwah. Jadi tadi sebenarnya belum selesai Aha. cerita awak tadi kan tadi zona nyaman bang ya. Kita sebenarnya nyamannya memang udah di jalan Tuhan inilah. Iya. Tuhan nyaman itu kan berarti tenang bang ya kan, tenang. Memang kalau kebanyakan orang-orang yang mau dia di dunia entertain ini selain dia mau mengambil uang, mendapatkan uang, dia juga ingin mendapatkan kebahagiaan gitu. Iya, benar. Kebahagiaan. Ternyata setelah kita duduk lama bersama guru-guru, kebahagiaan itu agaknya payah kita dapat di bumi ini. Aha. Kenapa? Karena bumi ini adalah tempat Nabi Adam dihukum. Cemana kita mau berbahagia di tempat Hukuman. di tempat hukuman. Tapi kita bisa tenang. Bisa tenang. Caranya Tunggu sebentar. Boleh buka topinya Pak Ustadz? Bisa. Biar lebih cerah terlihat Iya. jasa. Tapi gitu kita ya. bisa tenang. Kenapa kita bisa tenang? Iya. Karena kita di bumi ini dibekali rambu. Rambu itulah namanya syariat, ya kan? Semakin kita patuh dan tunduk kepada syariat itu, semakin kita nampak jalan yang mau kita tapaki. Kalau orang yang gelisah itu kan orang yang nggak tahu dia di depannya ada apa. Iya, Ini benar. ngelangkah masuk jurang atau kena duri atau ya biasa aja gitu. Iya. Cuman kalau orang yang berpegang teguh kepada rambu dan jalan hidup, dia tahu di depan dia ada apa. Dan orang yang tenang itu Bang Gogo, macam yang Bang Gogo kerjakan ini pasti nggak ada orientasi dunianya ini, mengerjakan pekerjaan kayak gini nih, membina anak-anak menjadi soleh, ngajak mereka ngafal Quran, pasti akhirat oriented, berorientasi pada keabadian. Iya. Ya kan, Bang? Disitulah letak tenang itu. Kita nggak terlalu butuh dengan dunia ini. Kita mau pastikan nanti posisi kita di akhirat itu macam mana. Nah itu dia. Paling nggak dengan cara-cara yang kayak gini. Iya. Iya, Kadang-kadang betul. gini juga Bang Gun. Tunggu. Aku seperti dihakimi di sini. Kanan kiri. Bukan yakin Bang, gini Bang ya. Bang di sini Bang Gugun duduknya. Oh iya, Abang sini ya. Oke. Iya, aku merasa orang yang paling berdosa di antara kalian berdua. Kadang-kadang Oke. gini Bang Gun. Kalau kita berkeluarga ya kan. Di dalam rumah tangga tuh pasti kan ada problem. Pasti ada Iya. itu. Apalagi kita mendapatkan istri yang istrinya yang cadas. Istri yang cadas. Iya. Berarti seorang istri yang garang kali ya. Garang. Uh. Tapi Ada ketika kita mikir kita punya pekerjaan yang saat ini kita mau ngebangun, jadi yang cadas tadi itu hilang dia. Oke. Jadi nggak terpikir lagi. Gitu. Iya. Nggak kepikiran cadas ya. Itu dia. Tapi kata Ustaz Salim Afillah, ini supaya kita tenang aja Bang ya kan, berinteraksi sama istri. Kata Ustaz Salim Afillah, istri itu jangan dinasihati ketika dia marah. Iya. Karena nanti bertambah marahnya. Iya. Kalau istri lagi marah jangan dinasihati. Jangan dinasihati. Karena Nanti bertambah marahnya. makin marah. Ya. Kalau istri lagi tenang, jangan dinasihati, nanti marah. Kalau lagi tenang jangan dinasihati nanti marah. Kalau lagi marah jangan dinasihati nanti makin marah. Jadi kapan nasihatin istri? biarkan aja. Dibiarin aja gitu. Jadi dia akan ini Bang, dia akan berpikir sendiri ketika dia tuh merasa aku kok seperti ini. Iya. Jadi ada rasa menyesal. Tapi kok kita malah bahas istri ya Bang?
Iya. Karena kan sama istri kan zona yang paling nyaman itu sebenarnya. Iya kan Bang, Pak Ustadz ya? Betul. Lagi berdua sama istri, lagi sama istri itu mungkin zona dan rasa yang paling nyaman. Dibandingkan dengan tidak bersama dengan istri. Iya. Karena nggak selamanya di samping istri itu nyaman gitu. Iya lah. Maksudnya seperti itu. Betul. Pak Ustadz mau ngomong gitu. Iya. Para istri mohon bersabar. Ini hanya Enggak maksudnya kan? tadi kan gini, aku bilang dengan berdua dengan istri adalah zona yang paling nyaman. Betul. Nyaman kalau dibandingkan dengan tidak bersama istri. Betul. Nyaman, hati Iya. tenang, senang. Pikiran Iya. santai. Jalan-jalan lah Bang, coba sendiri nengok air terjun Niagara. Istri awak di rumah, enggak enak Bang? Aku enak aja sih Bang. Enggak punya istri. Nggak ada istriku, nggak ada aku pikirkan. Oh, berarti belum relate. Aku cari istri di sana nanti di air terjun Niagara. Iya. Atau mungkin malam ini ada gadis-gadis yang masih single boleh nanti pulang sini langsung kita rese-rese ya. Boleh. Ada Pak Ustadz soalnya di sini. Apa Pak Ustadz ada job? Oh enggak ya, kira ada job dakwah malam hari ini. Oke, mungkin Pak Ustadz ada teman-teman kita lagi kumpul ramai juga di sini, ada abang, ada kakak, ada adik, ada ibu, ada teman-teman. Mungkin bisa kasih himbauan untuk mereka kawan-kawan di sini yang lewat-lewat juga untuk ikut berdonasi ke anak santri kita. Iya, kawan-kawan sekalian, idza matal insan, kalau manusia itu mati, inqata'a amaluhu, maka berhenti kesempatan dia untuk beramal. Oke. Kalau dia mati, maka berhenti kesempatan dia untuk beramal. Berarti dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Gak ada kesempatan lagi untuk sholat, untuk bersedekah, gak ada kesempatan lagi kalau udah mati. Jadi kawan-kawan, kalau sekiranya besok pagi kita masih melihat matahari, Iya. itu artinya kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Putus semua amal ketika kita mati. Illa min salah, kecuali 3. Jadi ada 3 perkara yang walaupun kita sudah mati, tapi dia masih tetap menghantarkan kebaikan sama kita, mengantarkan pahala istilahnya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang nilai dari sedekah itu berkelanjutan. Misalnya Bang Koko lagi membutuhkan kamar mandi, ya kan? Ada di antara kita yang berikrar, Bang Koko, saya sumur bornya ya. Oke. Ikrar saya sumur bornya ya. Itu uang yang dia keluarkan untuk membuat sumur itu kan terus dipakai, Bang. Betul. Dipakai wudhu, dipakai masak, dipakai untuk bersuci, suci dari hadas besar, hadas kecil, ya kan? Kemudian dipakai untuk membersihkan najis, dipakai untuk beramal lah intinya. Iya. Maka pahala orang yang bersedekah sumur itu akan terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah mati. Dia di dalam kubur, tapi sumur yang disedekahkan kepada rumah singgah tadi, misalnya umur rumah singgah ini 1000 tahun, maka jangan 1000 lah ya, maunya sampai kiamat. Sampai gitu. kiamat masih ada. Sampai kiamat, maka amal itu mengalir terus sampai hari kiamat. Oke. Sampai hari kiamat. Selama sumur itu dipergunakan Iya. orang terus ya. Kalaupun tidak digunakan lagi, dia kan terus bercabang-cabang, berkembang dia. Misalnya air itu dipakai untuk masak, ya kan? Makanannya itu dimakan, ya kan? Masakannya itu dimakan jadi energi. Iya. Energi ini dipakai untuk berdakwah, tertular ilmu ke orang lain. Itu kan ngalir walaupun sumurnya udah tutup, Ternyata tapi dia semakin jalan sendiri ya. Ngalir tak kemana-mana dia. Benar-benar. Tetap dapat pahala ke orang yang bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, waladun sholihatun yad'u lahu, menikah
Iya, jangan yang aku Pak Ustadz, biasa aja. Menikah dan kemudian memiliki anak. Oke. Anak ini dididik menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kalau istilah keagamaannya adalah anak yang soleh. Kemudian anak ini berdoa untuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, tapi doanya ini sampai kepada orang tuanya. Iya. Dia doakan orang tuanya, maka kebaikan itu terus datang kepada orang tuanya. Kalau yang didoakannya itu adalah surga, kalau yang didoakannya itu adalah ampunan, makbul. Orang tuanya itu masuk ke dalam surga, orang tuanya itu dapat ampunan. Iya. Yang ketiga, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang kemudian dia amalkan untuk dirinya sendiri, yang kemudian tertular kepada orang lain. Artinya ilmu itu bermanfaat. Untuk apa dia kasih ke orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkannya? Istilahnya macam lilin. Oke. Lilin itu dia dibakar, diteranginya sekitar, tapi dirinya terbakar. Nah, itulah orang yang punya ilmu, dia kasih sama orang lain tercerahkan, dia masuk ke neraka karena tidak mengamalkan ilmu. Jadi itu bukan yuntafa'u bihi. Intafa'a yantafa, itu artinya adalah bermanfaat. Manfaat itu untuk dirinya dan untuk alam. Apa gitu kira-kira? Oke. Bang Gugun. Ayolah berdonasi supaya mati kita nanti ada amal baik yang terus mengalir. Seram kali ya. Aku udah ngomong-ngomong masalah mati ini, takut kali aku. Karena begini ya Bang Gugu, kita ini kan udah nggak ada yang mendustakan. Matinya kita semua kan. Cuman tinggal ada orang yang peduli sama kehidupan setelah mati, Iya. ada orang yang lupa sama kehidupan setelah mati. Oke. Kenapa bisa lupa? Ya karena mungkin terlalu mengejar dunia. Cuman kalau orang yang peduli sama kehidupan sesudah mati, itulah dia yang mempersiapkan. Salah satu di antaranya itu mengeluarkan sedikit harta untuk perkara-perkara yang sifatnya jariah, Iya. berkelanjutan. Oke, Bang Koko, ada lagi mau dibahas? Karena sudah hampir imsak. Jam 10 ya. Iya. Makin jam 10 makin datang pengunjung ya. Makin rame. Iya. Tapi kita nggak kecepatan dari mulainya ya Bang. Enggak, kita kan mulai dari jam 5 sore tadi ya. Iya. Jadi enggak kecepatan sih sebenarnya. Ya kami yang kecepatan datang ya berarti. Iya. Acaranya tetap di Badai Isa. Iya. Ya mungkin statement yang dibicarain sama Ustadz Jaka seperti itulah memang kenyataannya. Nah, bahkan orang yang sudah meninggal, sudah mati ini tak dihidupkan kembali hanya untuk bisa bersedekah. Berarti ternyata yang meninggal itu bukan zona nyaman ya. Tergantung. Karena kan dia tergantung yang meninggal itu Tergantung siapa. Iya, tergantung yang meninggal itu seperti apa gitu Iya. ya. Oh iya. Karena di dalam barzah itu ada nikmatul kubur, ada nikmatul kubur, ada azab kubur. Iya. Nikmah itu artinya siksa. Ni'mah itu pakai ain, itu artinya nikmat. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Nah ini kalau ngomongin masalah hidup dunia akhirat sama Ustadz, serem awak dengarnya. Ada yang mendapatkan nikmat dan ada juga mendapatkan azab. Iya, tergantung macam mana dia hidup di bumi. Iya. Tapi memang perlu Bang kita bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang akhir itu perlu. Jangan terus kita bicara tentang masalah kehidupan dunia kan. Betul. Iya. Kalau kita masuk bicara kehidupan dunia, yang dalam hati kita itu dunia terus gitu. Jadi sekali-sekali kita perlu nongkrong di Bandre Sorbat itu yang dibicarakan tuh ya seperti ini, kebesaran Allah. Iya, Ngobrol perkara iman. Ada ngopi yang kita sering buat kan, ngobrol perkara iman. Jadi ini ada satu cerita Bang, ketika orang bersedekah ya. Jadi dia di hari Jumat dia bersedekah 10 bungkus lontong. Iya. 10 bungkus lontong di hari Jumat. Jam 8 dia kasih 10 bungkus lontong. Dia niat ini. Kemudian ini sedekah ini untuk berbagi di masjid, makan-makan Jumat gitu kan. Jam 10 dia lapor keretanya hilang.
Masya Allah. Oh. Masya Allah. Jadi tukang lontong ini bersedekah 10 bungkus lontong. Jam 10.30 dia nelpon ke polisi, keretanya hilang. Udahlah dia memang sendiri maksudnya suaminya kerja di luar negeri ya kan. Sepeda motornya itu di rumah, diparkir di rumah. Ketika anaknya mau mengantar adiknya sekolah, nggak ada sepeda motornya. Nangis dia, nangis mengadu ke kantor polisi, ya kan. Pas jam 11.30 gitu kalau tidak salah, malingnya jumpa. Malingnya jumpa dan alhamdulillah keretanya pun jumpa lagi sepeda motornya. Jadi tanpa kita sadar ya kan Ustaz. Iya. Hal-hal yang kita keluarkan sedikit itu menjadi kebaikan sama kita gitu. Membantu. Kira-kira kalau dari sedekah itu ada nggak Ustaz pelajaran itu? Apakah dia mengeluarkan sedikit hartanya, harta yang mau diambil tidak jadi diambil gitu Ustaz? Jadi Bang Gugun, Bang Koko, ini saya tak ada literasi ya, cuman mendengar ceramah Ustadz di YouTube. Ini Ustadznya pun Ustadz orang Arab, tak kenal saya siapa, ceramahnya pun berbahasa Arab. Dia bilang mangkuk rezeki manusia itu selalu menengadah ke langit, selalu menengadah ke langit. Ada gelas semuanya ya, anggaplah ini apa ya, mangkok ya. Seketika orang yang memiliki mangkok rezeki itu bermaksiat, maka mangkok itu bergeser. Jadi ketika setiap hari Jumat itu kan tercurah rahmat Tuhan, tercurah rezekinya, turun rezekinya. Kalau mangkok itu menengadah ke langit, sempurna dia menampungnya. Tapi kalau dia bergeser sedikit, dia tak sempurna lagi menampungnya. Udah tak ke atas lagi moncongnya semua. Bermaksiat lagi bergeser nih. Bermaksiat lagi bergeser. Lama-lama telungkup. Makanya ada orang yang susah kali hidupnya, barangkali banyak kali maksiatnya. Tertumpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa kembali lagi seperti semula dengan cara beribadah kepada Tuhan. Misalnya bermaksiat dia mereng, tapi sholat dia tegak lagi. Bermaksiat lagi dia, mereng lagi. Kemudian bersedekah dia, balik lagi. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu bisa memaksimalkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke bumi ini. Jadi rezeki itu turun, bisa maksimal kita menampungnya kalau kita taat kepada Tuhan. Termasuk sedekah. Barangkali kan manusia tak luput dari dosa kan, Bang? Tak luput dari salah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mau bilang sama dia, sampai di sini dulu takdir keretamu itu samamu ya. Iya kan? Karena barangkali maksiat yang dia kerjakan, Allah tarik nikmat kereta itu ya kan. Tapi karena bersedekah, balik lagi apa ya Bang, mangkoknya. Masuk lagi rezeki Tuhan tadi ke mangkok dia. Balik lagi keretanya. Gimana? Cocok lagi. Masuk akal ya? Masuk akal. Begitulah kira-kira. Oke. Bisa juga ya Bang. Macam ilustrasi dan jadi. Iya benar. Oke, itu saja. Jadi Bang Gugun lancar kan rezeki kan? Alhamdulillah. Rezeki itu tak cuma duit aja ya kan? Bener. Waktu luang, Teman, kesehatan, waktu, apalagi banyak sih rezeki. Saya pernah dengar statement Bang Gugun seperti ini. Apa itu? Waktu kemarin waktu kami galang donasi Palestina. Masya Allah. Memang di event-event Palestina ini Bang Koko, ya kita cuma relawan, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba kok rezekiku banyak Bang, dari MC dipanggil sana, Bang. Iya benar sih. Berapa kali MC di acara Car Free Day? Kita di depan kantor wali kota itu kan sifatnya itu kan sukarela ya. Kita datang ke situ, kita adakan acara untuk saudara-saudara dari Palestina, dan ternyata mereka kenal Gugun, Bang Gugun ya gitu kan. Lama nggak kelihatan, kok ada di sini kan gitu. Terus Bang bisa nggak minggu depan MC? Nah
selama ini kami cari Bang Gugun, kami nggak tahu cari di mana. Karena Gugun acara Palestina mereka ketemu pas lagi lari pagi. Bang Gugun ya, udah lama nggak ketemu Bang, kami cari-cari gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Asbabnya itu ya dari berbuat baik ya. Rezekinya itu sama Bang Koko sebenarnya, karena kita berteman, temannya kan Bang Koko nih. Rezekinya di situ ternyata menghasilkan cuan. Masya Allah. Bang Koko pernah dengar nggak begini? Manja bil hasanatin falahu isyru amsalihah. Iya. Siapa orang yang kemudian mendatangkan satu kebaikan, misalnya kebaikan yang Bang Gugun datangkan itu adalah meluangkan waktu, melembutkan hati untuk menjadi relawan Palestina, ya kan? Falahu isyru amsalihah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada dia 10 jalan kebaikan lainnya. Bang. Itu ayat Quran. Macam mana kalau acara Palestina tiap hari kita buat? Satu. Apa nggak 10 kali berapa itu? Tapi gini Pak Ustadz, sebenarnya ikut acara Palestina ini kemarin bukan niatnya cari rezeki, bukan gitu. Bukan niatnya harus terbuka pintu rezeki, harus dapat apa, bukan. Ternyata itu mengikuti dari belakang. Dan ternyata itulah konsekuensi kebaikan yang tertulis di dalam kitab Al-Quran. Kalau kita buat baik, maka kebaikan kita itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Oh iya, betul. Tadi aja Pak Ustadz aku nge-MC di GOR, acara pernikahan. Itu ternyata rame ibu-ibu yang lagi kondangan. Pas aku lagi nge-MC, pas lagi break mereka datang, mereka bukan bilang Bang Gugun. Jadi Abang Palestina. Aku kaget, Abang yang Palestina? DTL. Iya, Abang Palestina kan katanya. Jadi kalau kayak gitu, kira-kira termasuk zona nyaman nggak Bang? Sampai saat ini aku masih sangat nyaman Bang. Iya. Alhamdulillah. Masih sangat nyaman, dan memang dulu kalau aku hari Minggu pagi itu jarang keluar, aku sering mengalami yang namanya kondisi fisik yang ngedrop. Sekarang walaupun cuma berdiri di sana, nggak lari-lari pagi, alhamdulillah insya Allah sampai sekarang fitnya mulai agak imunnya naik gitulah. Masya Allah. Karena kena sinar matahari kan Bang. Oh panas sekali pun Bang. Apalagi orang Rucika, kasihan. Giliran panas ditampilkan, giliran hujan ditampilkan, kasihan orang itu. Oke, kita sampai di ujung ini. Kita mau tampilkan lagi teman-teman kita, karena ada abang kita dari sukarelawan dari Palestina yang sudah langsung ke sana, katanya mau nyanyi. Masya Allah. Iya. Kita panggil abang kita. Siapa nama bang itu? Bang Ferry. Mari bang, sini bang, kita nyanyi yuk. Ini nyanyinya kan bukan penyanyi, tapi memang kita ingin menyumbangkan suara kita untuk berbagi kebahagiaan malam hari ini. Bang Ferry, check it out. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bang Gugun. Yang unik Pak. Iya. Enggak Bang, enggak nyanyi. Jadi mau cerita. Bang Ferry yang menghadiri event kita. Oh, atau mau berbagi cerita boleh? Ya, nggak usah. Bang Ferry dia ada waktunya nanti. Oh iya. Abang itu mirip sama anakku juga mirip, namanya juga mirip sama salah satu bank di sini. Oh iya. Kalau itu kan Bang Ferry, itu Bang Berry. Banyak miripnya ini abang ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Lesung pipinya asli ya? Masalah asli Bang. Bukan operasi plastik ya? bukan kecucuk pagar juga dulu waktu main-main kecil. Oke, makasih Bang Koko. Sukses selalu buat sahabat hijrah dan rumah singgahnya. Buat Pak Ustadz sering-sering gabung sama kita Pak Ustadz. Siap Bang. Jangan sampai kami datang ke rumah untuk memanggil Pak Ustadz untuk ikut gabung. Nanti kami mau nyanyi ya, nyanyi yang tadi lagu Pak Ustadz kan ada? Ya mana? Yang sudah dikarang itu loh. Gak apa-apa kita kasih. Walaupun liriknya bukan religi, tapi kita tunjukkan bahwa anak band itu juga punya jiwa-jiwa religinya sebenarnya, tapi tidak ditunjukkan sekali ya. Kalau sudah ada di sini Indo, kita panggil Alfa. Iya, karena Indo sama Alfa itu di mana-mana seiring sejalan. Di mana ada Indo, di situ ada Alfa. Bang Alfa, silakan. Iya. Mereka adalah dua ustadz yang luar biasa. Ustadz anak muda Kota Binjai. Silakan. Kita nih disuruh Bang Gugun. Iya, ini kalau manggil mereka ini untuk nyanyi susah karena waktu jadwalnya padat.